organ dan jaringan apa saja yang tersusun pada tumbuhan tersebut? Dan apakah kamu juga tahu struktur dan fungsi pada organ tumbuhan yang kamu amati? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Tuti. Kali ini materi pada pembelajaran kita kali ini adalah materi dari bab 3, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kali ini kegiatan yang akan kita lakukan adalah aktivitas 31, yaitu mengidentifikasi organ penyusun tumbuhan beserta fungsinya. Kamu dapat melihat di buku paket halaman 108 ya anak-anak ibu sekalian. Nah, penjelasan yang pertama adalah struktur dan fungsi akar. Akar secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar umumnya berada di bawah permukaan tanah. Akar itu tidak berbuku-buku, kemudian warnanya juga sedikit keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Nah, akar berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan di dalam tanah. Kemudian fungsi selanjutnya adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan untuk beberapa tumbuhan ada yang termodifikasi akarnya, sehingga fungsi akar yang termodifikasi itu adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, penjelasan yang kedua adalah mengenai batang. Pada umumnya batang berdiri tegak di atas permukaan tanah. Batang ini menyokong daun dan juga bunga ya, anak-anak ibu sekalian. Fungsi batang pada umumnya menyokong bagian pada tumbuhan, kemudian menyerap air dan mineral dari akar menuju daun. Dan untuk batang yang termodifikasi, batang ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti tebu, tang, dan kunyit. Kemudian yang ketiga adalah struktur dan fungsi pada daun. Ini, nah Ibu, daun merupakan organ yang menempel pada batang. Daun secara umum berwarna hijau. Nah, struktur daun itu berbeda-beda, ada yang menjari, ada yang sejajar, dan lain-lain anak Ibu. Nah, untuk fungsi daun berfungsi untuk proses penguapan air dan juga pernafasan. Di dalam daun terdapat zat klorofil atau zat hijau daun, sehingga daun ini berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat, yaitu struktur dan fungsi bunga. Ini adalah bunga anak ibu sekalian. Kita bisa melihat struktur bunga. Bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian. Jadi menarik perhatian serangga lain, kemudian serangga lain akan membantu proses penyerbukan yang terjadi pada bunga. Bunga terdiri atas beberapa bagian. Kita lihat di sini ada kepala putih, benang sari, kemudian ada mahkota, kelopak, dan tangkai. Yang terakhir, yang kelima adalah struktur dan fungsi buah dan biji. Jika kamu lihat di struktur bunga tadi, ada di bagian kepala putih di bawahnya, itu ada bakal buah atau ovarium. Nah, di dalam bakal buah ini nanti akan ada satu atau lebih bakal biji. Nah, bakal buah akan menjadi buah nantinya dan bakal biji akan menjadi biji. Jadi anak ibu, itu penjelasan mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Semoga yang ibu sampaikan tadi dapat kamu perhatikan dengan baik. Kemudian kamu juga bisa memahaminya sehingga kamu dapat melakukan kegiatan aktivitas 31, yaitu mengidentifikasi organ penyusun tumbuhan beserta fungsinya. Oke, sekarang tugas kamu adalah membuka modul. Di situ ada dua kegiatan yang akan kamu lakukan. Yang pertama adalah mengamati struktur tumbuhan, kemudian kamu akan merangkum fungsi dari masing-masing struktur tersebut, nama dan fungsinya, nah ibu ya, seperti ini tabelnya. Kemudian tugas yang kedua adalah di halaman selanjutnya ini ada berbagai macam tumbuhan yang akan kamu identifikasi struktur batang, daun, dan akarnya dari jahe, kunyit, wortel, kentang, ubi, dan lain-lain. Nah, untuk tugas ini ibu berikan waktu 1 minggu anak ibu. Jadi untuk Kamis depan tugas ini harus sudah selesai. Dan tugas ini akan ibu berikan melalui link Google Form yang akan ibu share nanti di classroom.
Demikian penjelasan yang Ibu bisa berikan kepada anak Ibu sekalian. Selamat mengerjakan, tetap semangat, selalu sehat, belajar dari rumah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.